ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Pokoknya bisnis keimaman sang imam itu banyak. Ada teh, percetakan, kaplingan, ada swalayan yang sudah beredar di Kediri Raya, Jombang, Kediri, Mojokerto, mungkin ada beberapa titik swalayan. Ada pom bensin. Ya. Ada apa lagi? Ada kebun cengkeh. Ya, lucu dah. Nggak boleh merokok tapi dia punya kebun cengkeh. Ada teh. Ada teh. Kemudian ada apa itu, minyak ikan dan sebagainya. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, nikmat tetap semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Setelah kita upload tentang kebohongan atau membohong, bahasa kita lebih simpelnya, yang dilakukan Islam Jamaah walaupun di bulan Ramadan, banyak yang kelojotan, banyak yang merasa terfitnah, banyak yang saya mengadu domba, mengatakan saya mengadu domba, fitnah. Ada yang sok bijak, ini puasa, udahlah jangan menjelek-jelekin. Simple jawaban saya. Untuk event amar ma'ruf, dalam tanda kutip amar ma'ruf, itu tidak mengenal puasa, tidak mengenal Ramadan. Yang penting kita niatkan untuk amar ma'ruf. Lawang mereka Islam Jamaah itu mendoktrinkan kesesatan aja di bulan Ramadan, malah lebih sering, malah lebih intens. Ba'da subuh ada pengajian, pendoktrinan. Menjelang buka, mungkin ada kelompok-kelompok buka bersama, ada nasihat pendoktrinan lagi. Ba'da isya apa lagi? Otomatis seluruhnya ada nasihat pendoktrinan lagi. Bisa sehari 2-3 kali di bulan Ramadan seperti ini. Maka bagi kami para mantan, bagi kami para sahabat-sahabat yang sudah keluar, ya tentunya harus mengimbangi. Tentunya harus sebagai garda terdepan untuk mengentai bahasanya, untuk mementahkan, untuk membantah doktrin-doktrin Islam Jamaah yang selama ini berkembang dan diyakini oleh warga-warganya. Ya, namun ini hanya sekedar usaha. Kita hanya sekedar usaha. Kita tidak bisa memastikan secara qot'i pasti nanti akan yang sadar sekian, akan luntur, akan
kembali kepada kaum muslimin. Kita tidak bisa menentukan, semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Kita hanya usaha saja. Kita hanya ya semacam gugurnya kewajiban, dan kita mantan yang lebih tahu dapur-dapurnya. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah taala. Memang sih terkadang sahabat-sahabat juga mulai jeleh, bosen. Namun Anda bosen, mereka mendoktrin. Anda tidak bosen, mereka juga mendoktrin. Ya, kita ambil nggak bosen aja. Bagi saya pribadi, bagi Ribat Aqdi Salim, karena yang kontak langsung dengan mereka, yang tahu terus setiap hari bagaimana pemagaran mereka luar biasa, tentunya saya tidak bosan. Kenapa? Karena di sana ada sahabat-sahabat saya, ada paman-paman saya, ada saudara-saudara saya, ada teman-teman yang dulu pernah tertawa bareng, pernah berpikir bareng, pernah duduk bareng, yang saat ini sementara masih melenguh, masih mengos, masih belum mau bertatap muka. Seandainya pun kepepet kita yang menyapa, mereka nggak mau menjawab. Itu sampai kapan? Kalau sekitarnya diam, sampai kapan? Maka kebohongan-kebohongan ini harus kita berantas, harus kita bongkar, harus kita buka, agar kaum muslimin mengetahui. Yang dilakukan kebohongannya ya di bulan Ramadannya, termasuk tarling, budi luhur. Inti titik poinnya kebohongan itu dilakukan untuk menutupi akidahnya, untuk menutupi akidah yang sesat agar tidak dimusuhi. Mereka mengatakan tidak dimusuhi, padahal kita tidak pernah memusuhi, kita menasehati. Ya, coba akal sehat, akal waras, akal selamat juga. Yang keluar itu orang-orang pengurus-pengurus, ulama-ulamanya, baik tingkat pusat, daerah, desa, kelompok, ada semua. Imam-imamnya, termasuk menjadi pemimpin-pemimpinnya di suatu kelompok, di desa, di daerah, banyak. Namun ya itu, masih aja mereka merasa bangga. Keluar satu, tumbuh 1000. Keluar satu, tumbuh 1000. Ketika ditanya, mana yang tumbuh? Bingung. Mana yang 1000? Bingung. Padahal di dalam bunglon banyak. Bunglon-bunglon ini banyak ini. Di dalam ini. Kalau Pak Triyono, Wakil Imam Daerah Bogor, ya mantan Wakil Imam Daerah Bogor, pernah atau di Mas ngobrol sama Pak Gufron itu di YouTube-nya Ribat juga pernah di upload juga. Bunglonnya lebih banyak daripada yang hijrah. Jadi yang menyatakan keluar dibanding yang masih bunglon di dalam, artinya hatinya sudah hijrah tetapi fisiknya masih di dalam, itu lebih banyak yang begitu daripada yang hijrah terang-terangan seperti kita. Kata Pak Triyono seperti itu. Allahu a'lam bishawab kebenarannya. Namun Ribat Aqdi Salim ya banyak menerima curhatan, menerima WA, bahkan kedatangan tamu juga, tapi dengan sembunyi-sembunyi, ya bunglon-bunglon model seperti itu. Saya masih di dalam tadi. Doakan saya kuat nanti bisa hijrah. Doakan rumah saya nanti laku. Doakan ini istri saya nanti bisa hijrah, bisa sadar. Seperti itu. Nah, mau naik. Maka kebohongan di sabda aku itu dibongkar, dibuka, dijelaskan agar kaum muslimin mengetahui, agar sahabat-sahabat kaum muslimin dan sahabat-sahabat yang ada di dalam, teman-teman kita, saudara kita yang ada di dalam, biar tahu bahwa bohong tetaplah bohong.
Bohong tetaplah bohong. Oh, agama kok delian. Agama kok sembunyi-sembunyi. Sudahlah. Ya. Akhirnya berdampak penurunan pendapatan. Karena sudah banyak bunglon, berdampak penurunan pendapatan. Karena berdampak penurunan pendapatan, maka berbagai cara dilakukan. Ada cara-cara banyak. Kita tahu juga komersil keimaman itu ada penjualan kitab. Itu masuknya ke siapa? Anda tahu nggak masuknya kemana? Percetakan ribuan bahkan mungkin ratusan ribu masuknya kemana? Koperasi keluarga keimaman. Percetakannya hanya satu pintu. Ini bisnis kitab ini. Yang cerita ya orang-orang koperasi itu. Bahkan sebelum hijrah saya mendapat cerita seperti itu. Ini koperasi keluarga keimaman. Ini keuntungannya ini kan, Mas. Satu semester ini, saat semester itu 2 miliar bersih. Mantap. Dan itu ada korelasi. Kenapa kok sering mengadakan asrama-asrama? Ya tentunya ya komersil kitab itu sudah pastinya lah. Ada percetakannya sendiri. Ya. Tidak boleh yang lain orang-orang jamaahnya ikut mencetak. Sampai dulu di Makalah Cai itu aja ada satu orang yang nggak keduman bahasanya, nggak kebagian. Lalu mau mencetakkan ke sini harus izin ke daerah. Yang nggak diizinkan karena dari sana tidak boleh. Iya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya bisnis percetakan. Sebenarnya kalau percetakan itu, misalnya kitab itu himpunan-himpunan itu percetakannya mending lah. Artinya mending itu wujudnya masih ada, nilainya ada. Tapi kalau yang lucu kan itu yang tag Bapak Imam itu modalnya cuman nggak nyampe 10 lembar, yang pakai satu daerah hanya berapa orang. Tapi pendapatannya, pemasukannya ratusan juta bahkan miliaran. Ini yang paling menguntungkan seperti itu. Tapi semua adalah ada bisnisnya. Makanya sering semenjak keluarnya kawan-kawan kita hijrah itu ada asrama. Dikira tidak ada nilai bisnis di situ, ada, tapi ya biarin lah, enggak apa-apa. Itu masih agak masuk akal lah, beli kitab sekian, ada wujudnya. Tapi yang nggak ada wujudnya kan ada. Ya infak persenan itu sendiri. Pokoknya bisnis keimaman sang imam itu banyak. Ada teh, percetakan, kaplingan, ada swalayan yang sudah beredar di Kediri Raya, Jombang, Kediri, Mojokerto, mungkin ada beberapa titik swalayan. Ada pom bensin. Ya. Ada apa lagi? Ada kebun cengkeh. Ya, lucu dah. Nggak boleh merokok tapi dia punya kebun cengkeh. Ada teh. Kemudian ada minyak ikan dan sebagainya. Itu bisnis semua. Kalau dalam pemasarannya diatasnamakan milik jamaah. Namun pertanyaannya, seharusnya kalau milik jamaah berarti hasilnya juga untuk jamaah. Namun kenyataannya setiap bulan malah tambah modal terus. Untungnya mana? Untungnya mana? Coba akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda dibuka dong. Ternyata ujung-ujungnya ini adalah bisnis orang-orang pusat. Bongkar bisnis orang pusat ini ya. Ini nggak ada yang tahu jamaah-jamaah. Dikasih 100.000 duafa disiarkan.
Ini yang ngasih langsung Bapak Imam. Pret. Ini yang ngasih langsung Bapak Imam. Kantong pribadinya Bapak Imam. Gak percaya sampai dari dulu sampai sekarang aku. Ya kantong pribadinya iya, cuman pemasukan yang dimasukkan dulu uangnya siapa dulu. Ini bisnis-bisnis pusat semua. Bisnis-bisnis keimaman keluarga imam. Sehingga mereka kalau dikatakan kami tidak pernah mengambil uang persenan. Oke lah kita toleransi bisa lah. Tetapi siapa yang memodali bisnis-bisnis itu? Siapa yang memberi modal? Ya dari jamaah. Untuk keluarga imam. Untuk keluarga kepengurusan pusat. Untuk orang-orang pusat. Jamaah tetap dengir bahasanya. Tetap baik membayar terus. Percetakan ada, koperasi ada, apa lagi? Percetakan surat sambung, percetakan surat taubat, apa? Pantesan saja sering mengadakan event-event asrama. Ternyata ya tak lain adalah untuk mencari celah-celah dari kekurangan agar mereka terpenuhi lagi kekurangan dari sisi apa, dari sisi bisnis tadi. Oke, sekian saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.